Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi wabarakatuh. ini kita akan Waalaikumsalam. belajar bersama tentang bagaimana praktek membaca EKG yang sederhana. Jadi kemarin sudah kita bahas bersama dasar-dasar teori dalam EKG itu, kemudian ini nanti kita langsung praktek. Ini bukan praktek ya, praktek untuk membaca sederhana ya. Jadi pertama itu irama jantung. Jadi ada beberapa hal nanti yang harus ditentukan. Irama jantungnya pasien yang kita rekam itu berapa, bagaimana gambarannya. Jadi kalau menentukan irama jantung itu bisa dari irama atrium, ya. Kemudian bisa juga irama ventricle. Irama atrium, kalau irama atrium itu kita ngukurnya dari P, gelombang P ke P. Kalau ventricle dari R ke R. Yang biasa kita lakukan dan cepat itu yang R biasanya. Kenapa yang R? Karena paling menonjol ya, paling tampak besar. Kemudian kalau P itu bisa cuma kecil kadang-kadang. Kemudian kriteria ritme atau ritme. Ya. Jadi yang pertama itu kan menentukan irama. Iramanya biasanya irama sinus ritme, begitu kan? Artinya sinus ritme itu berarti di gelombang EKG yang kita gambarkan itu terdapat gelombang P yang diikuti GRS. Jadi kapan dikatakan ritme atau ritmis? Itu ketika gelombang P diikuti GRS. Itu namanya berarti irama sinus atau sinus ritme gitu ya, bahasa yang lain. Kemudian di mana kita melihat gambaran EKG? Kan ketika kita membaca EKG itu kan banyak gambar. Di lead, di prekordial aja ada berapa? Sandapan prekordial ada berapa gambar yang kita lihat? Berapa? Ada 6 ya. Kemudian di lim ada 3. Kemudian ekstremitas ada 3. Berarti ada total berapa gambar itu? 6 tambah 3 tambah 3 lagi. 12. Berarti 12. Ya. Nah, ketika kita ingin menentukan ini irama sinus ritme apa enggak, yang paling gampang itu kita lihat yang di irama ini. Di lead 2 ya. Kemudian setelah itu kita ukur. Kita ukurnya bisa pakai penggaris. Penggaris itu lebih bagus, lebih jelas ya. Antara R dengan R. Atau dengan kertas ya. Kertas itu maksudnya kotak kecil yang antara R dengan R itu ada berapa. Kalau jumlah kotak kecilnya itu sama ya, atau teratur, itu maka itu berarti reguler. Ya. Berarti ritme reguler, iramanya reguler gitu ya. Jadi yang pertama kan menentukan irama, berarti iramanya reguler. Atau kalau misalnya tidak sama, satunya itu 5 kotak kecil, satunya 10. Itu kan terlalu besar perbedaannya. Nah itu berarti tidak sama atau irregular. Kalau perbedaannya cuma 1 atau setengah kotak kecil, berarti itu tidak signifikan, dianggap sama. Nah,
Apabila irreguler, maka menghitungnya langsung di lead 2 panjang ya. Tadi kan kita pertama di lead 2-nya lead 2 pendek. Lead 2 pendek sama lead 2 panjang. Lead 2 panjang ini biasanya ada di bawah sendiri. Kemudian contohnya ini. Ya, ini kita mengevaluasi irama atrium dan ventricle. Yang ada tulisannya A itu kan puncak dari gelombang P, ya, puncak gelombang P. Kemudian yang ada tulisannya V itu puncak dari gelombang GRS. Coba sekarang dihitung antara A dengan A aksen, V dengan V aksen. Kira-kira ada berapa kotak kecil itu? Ini 5, 10, 15, 20. Berarti 20 ya. 20 kotak kecil. 20 dokter. Yang ini 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sama ya. Jadi sama-sama 20 kotak kecilnya. Itu antara A dengan A aksen ini, V dengan V aksen. Nah, kalau sama, kemudian ini kalau kita lihat dengan kasat mata saja, yang selanjutnya ini juga sama ya. 15, 16, 17, 18. Nah, kalau kasat mata begini ya iramanya sinus ya. Reguler ya. Berarti bagaimana iramanya? Iramanya sinus ritem gitu. Jadi pertama kali yang kita sebutkan membaca EKG itu kita sebutkan nomor 1 irama sinus. Gitu ya, setelah melihat ini ya. Itu yang pertama, wajib ada ya. Irama sinus atau sinus ritem ya. Kalau nggak sinus ritem, nggak reguler berarti ya aritmia gitu kan. Ya, aritmia nanti bahasanya lain lagi nanti. Kalau ini kita bahas yang sinus ritem dulu, yang dasar dulu ya. Oke, setelah sinus sudah. Sampai sini paham ya? Jadi menentukan irama. Dilihat lead 2 dulu yang pendek, kemudian diukur panjangnya sama apa enggak. Kemudian selanjutnya adalah menentukan kecepatan denyut jantung. Jadi yang satu tadi kan menentukan iramanya jantung. Kalau ini denyutnya itu berapa, heart rate-nya. Ya. Jadi denyut jantung itu sama dengan frekuensi. Ya. Yang untuk menentukan ini banyak cara. Sekarang ambil saja satu cara yang kamu itu paling menguasai dan paling mudah. Ya. Kalau yang pertama, itu bisa dihitung besarnya kotak besar. Jadi banyaknya kotak besar antara R dengan R. Terus nanti 300 dibagi jumlah kotak besar antara R dengan R itu hasilnya. Hasil heart rate-nya. Kalau kotak besar itu ini apa namanya? Tidak sensitif biasanya. Kalau nggak pas itu nggak enak ngitungnya. Jadi saya lebih suka menggunakan yang kotak kecil. Kalau kotak kecil bisa menggunakan 1500. Ya. Kayak tadi ini misalnya contoh langsung praktek yang di gambar ini ya. Ini tadi antara V dengan V itu berapa kotak kecil? Kan 20 ya. 20. Berarti heart rate-nya berapa? 1500 dibagi 20. 20. Berapa berarti? 20. 1500 dibagi 20 Bagi berapa? 20. 30. 770. 750. 750. 75. 75. 150 lebih ya. 75. Tinggi banget. 1500 dibagi 20. dibagi 3. Ini berapa tadi? 20 dokter. Oh ya, berarti berapa? 75 dokter. 75. Ya betul ya, normal ya. Normal ya. Jadi begitu ya prakteknya ya. Jadi contoh langsung ke tadi ini. Kemudian kita kembali lagi. Jadi yang enak itu lu pakai yang kotak kecil aja. Kalau pakai kotak besar kan susah. Kotak besar itu yang Wali antar ke aku. iya. Kotak besar itu isinya adalah 5 kotak kecil ya. Kalau ini kan kotak kecil. Jadi yang lebih enak saya sarankan pakai yang kotak kecil.
lebih sensitif ya. Tapi pembaginya apa yang dibagi 1.500. Kemudian lanjut. Cara yang ketiga itu ini agak kompleks. Ini dihitung kompleks QRS dalam 6 detik dikalikan 10. Nah, ini tidak saya rekom ini. Lama. Jadi kuasai satu cara, tapi kamu paham betul. Ya. Yang itu aja, 1.500 ini kamu kuasai. Oke, berarti sudah dua. Pertama, menentukan irama. Yang kedua, menentukan heart rate. Berarti nanti kalau ada EKG, tulis. Baca EKG, 1, irama sinus. 2, heart rate, sekian kali per menit. Ya, kedua. Yang ketiga, aksis. Aksis itu melihat apa? Melihat kemarin itu, perputaran jantung pada sumbu horizontal. Pada sumbu horizontal. Ada sesuai dengan horizontal itu berarti membagi manusia jadi atas dan bawah atau superior dan inferior. Itu horizontal. Kalau frontal itu anterior dan posterior. Ya. Yang dilihat apa? Lead 1 dan AVF. Ya. Kemudian lead 1 apanya yang dilihat? Ya, coba ini teliti ya. Jadi nanti kamu kalau menentukan aksis, fokus yang dilihat di lead 1. Terus di lead 1 itu apa yang dilihat? Fokusnya ke gelombang R atau QRS kompleks. Jadi gelombang R dan gelombang S itu berada di QRS kompleks. Berarti yang kamu lihat di lead 1 nanti itu QRS kompleksnya, bukan gelombang P-nya, bukan gelombang T, tapi QRS kompleks. Terus lebih spesifik lagi QRS kompleks adalah gelombang R-nya yang defleksi ke atas ya. Dan gelombang S-nya yang defleksi ke bawah. Terus apanya yang dihitung? Ya, defleksi R-nya itu berapa kotak kecil gitu. Ya. Kalau contoh ini di lead 1 gelombang R-nya itu defleksi ke atasnya berapa itu? Kalau di slide. Ada 7. Itu berarti dia naiknya ke atas ada 7. Terus S itu kan defleksinya selalu ke bawah, iya kan? Jadi S itu ke bawah, jadi nggak ada yang ke atas. Nah kalau ke bawah diukur juga. Ukurnya dari mana? Dari garis isoelektrik, ya, diukur berapa kotak kecil. Berarti di sini defleksi ke bawahnya S sejumlah 1 kotak kecil. Ya. Terus diapakan? Diresultan atau disumasi atau dijumlahkan. Ya. Dijumlahkan hasil gelombang R dan gelombang S. Tapi ingat, S itu nilainya negatif. Ya. Jadi, kalau di sini terlihat 7 ditambah minus 1. Berarti hasilnya adalah 6. Atau langsung aja 7 dikurangi 1 sama dengan 6 gitu ya. Itu hasil dari lead 1. Terus kamu catat ada 6. Ya. Terus kemudian 6 itu nanti buat apa ya? Buat dipasang di mana? Yaitu nanti setelah ini ya. Kamu catat dulu itu 6. Nah, tadi kan dilihat di lead 1. Kemudian kita lanjut melihat yang lead AVF. Ya. Lead 1 dan AVF. Kita lihat AVF. AVF juga sama, ngitungnya seperti lead 1. Di kompleks QRS, fokus ke tinggi gelombang R dan tinggi gelombang S. Ya. Ini contohnya, tinggi gelombang R sama dengan 7, tinggi gelombang S 0. Artinya dia tidak defleksi ke bawah, tapi rata, itu dianggap 0. Sehingga hasilnya adalah 7. Baik. Sampai sini paham ya? Sampai sini cara penentuan aksis lead 1 dan AVF. Gimana? Paham? Baik, sementara paham. Paham, dokter. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke menentukan aksis. Menentukan aksis itu belum selesai. Terus bagaimana cara
cara menentukan aksis yang kita punya 2 angka tadi. Kita lihat dulu cara penentuan aksis. Jadi coba dibuat garis ya. Garis sumbu X dan sumbu Y. Coba, kamu kan bawa pulpen tuh. Atau bawa oret-oretan. Sumbu X itu yang apa namanya? Yang horizontal ya. Terus sumbu Y yang apa? Vertikal. Ya. Vertikal. Terus yang vertikal. Sumbu X dan sumbu Y. Sudah? Sudah apa belum? Sudah, dokter. Sudah, oke. dokter. Kita lihat slide berikut ini. Ini kita stop share dulu. Saya mau menunjukkan contoh. Nah, ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini ada sumbu. Sumbu yang kamu buat tadi, ini kan sumbu X ya. Yang vertikal ini sumbu Y. Terus sekarang kamu tulis sumbu X itu sama dengan lid 1. Jadi sumbu X itu untuk ukur lid 1 ini. Ada tulisannya 1 ya. Kemudian sumbu Y itu kamu tulis dengan AVF. Seperti ini. Terus kamu tadi punya angka berapa tadi? Tadi lid 1 punya angka berapa tadi? Angka 6. Berarti kita lihat ini. 6. Ya, kita lihat di lid 1 ini. Ini kan di sini 0. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu 0. Ya. Ya. Jadi stopnya di sini. Untuk lid 1, 0 ke kanan itu nilainya positif. Kiri nilainya negatif. Ya. Untuk Y atau AVF, 0 ke atas itu negatif. 0 ke bawah itu nilainya positif. Ya, ingat-ingat ya, yang ke bawah positif, yang ke atas negatif. Tadi kita punya nilai berapa untuk lid 1 tadi? Hasil resultannya tadi? Positif 6. Positif 6. Jadi kira-kira kita hitung pakai penggaris di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita ambil titik. Kita titik. 6. Terus yang AVF tadi berapa resultannya? Positif? Positif 7. Positif 7 di sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Nah, kemudian kita apakan? Ditarik garisnya, dokter. Iya, ditarik garis. Ini kan yang 7, positif 7. Tarik garis yang kalau di AVF berarti garisnya sejajar lid 1. Garis red ya. Ya, ini garisnya begini ya. Kemudian yang lid 1 juga tarik garis yang sejajar AVF. Dari angka 6 tadi red sampai memotong garis yang dari AVF tadi ya, saling memotong. Nah, titik potongnya nanti dihubungkan ke titik 0 ini, titik potongnya. Nah, itu adalah besarnya aksis dari pasien ini. Sekarang misalnya tadi datanya saya rubah biar gampang ya. Sama-sama plus 7. Berarti kalau sama-sama plus 7, aksisnya berapa derajat? 45. 45 ya. 45 karena ngukurnya dari ini ya, lid 1 ini ke sini. Ya, 45. Normal ya. Kapan aksisnya normal? Nilai normalnya berapa? Ya, gampangannya sini. Minus 30 sampai sini berapa? Sampai 90. Sampai 135. 135. 135. Ya, boleh 135 boleh sampai sini ya. Kalau misalnya terlalu ke sini, lebih dari minus 30 ya, itu namanya LAD atau left axis deviasi. Kalau terlalu ke sini berarti RAD atau right axis deviasi. Right axis deviasi. LAD. Oke. Itu dulu gampangannya. Jadi gampang aja ya. Kita sederhanakan begitu. Yang basic. Kita lanjut. Tadi nomor 3. Kita lanjut yang nomor 4. Ya.
berarti menuliskannya gimana? Menentukan aksesnya. Tulis akses dalam batas normal. Atau nanti kalau LAD ya akses LAD. Akses RAD gitu. Lanjut ke mengevaluasi gelombang P. Nah, bila setiap kompleks QRS mempunyai sebuah gelombang P, berarti nodusnya sinoatrial. Memulai impuls listriknya. Maksudnya, denyut jantung dalam satu detaan itu dimulai dari sumber S anode. Ya. Dan itu yang memang seharusnya terjadi. Jadi selalu dimulai dari S anode. S anode itu ada di mana? Atrium apa ventricle? Atrium. Atrium. Atrium kiri apa kanan? Atrium. Atrium Kanan, ya. kanan. Disitulah sumber S anode-nya. Itu sumber sel otomatisasinya itu, ya. Yang otomatis berdenyut itu di situ. Nah, normalnya apabila tinggi kurang dari 3 mV dan lebar kurang dari 0,12 detik, ini normalnya. Kemudian selalu positif pada lead 2 dan negatif pada lead AVR. Jadi kemarin kan saya bilang, kalau di AVR itu nggak usah dibaca, nggak ada fungsinya AVR itu ya. Seperti apa namanya ground. Kalau listrik itu groundnya. Ya. Nah, pada lead 2 itu selalu positif. Ya. Jadi apa? Kepentingannya apa? Untuk melihat kelainan pada atrium. Jadi kalau ingin melihat kelainan di atrium, lihatlah lead 2. Lead 2, kemudian lead 2 pendek maupun panjang ya, atau langsung ke panjang boleh. Jadi kalau tadi irama sinus, irama ritem, sinus ritem, berarti P diikuti gelombang QRS. Gitu ya. Contoh, nah ini kita evaluasi gelombang P. Oh ternyata ini ada, gelombang P-nya ada, P diikuti QRS gitu ya. Ini juga ada P. Kemudian kita lihat, bukan hanya PQRS dalam satu gambaran, tapi juga PQRS yang lain. Oh, ternyata P dengan P yang lain ini jaraknya sama. Gitu ya. P sama P yang lain jaraknya sama. Terus P dengan QRS ini jaraknya juga kurang dari kayak PR interval ya. PR interval itu kurang dari berapa? 0,14 misalnya. Itu dihafalkan. Itu berarti kalau masih ini normal ya. Nah, ini gambaran gelombang P. Terus lanjut ke tanggal 5, yaitu menghitung interval PR tadi. Ya. Hitung jumlah kotak kecil antara permulaan gelombang P dan permulaan kompleks QRS. Ini penting ini. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi gelombang P itu harusnya selalu diikuti dengan kompleks QRS. QRS. Iya, tapi ada yang diikuti, tapi jaraknya itu memanjang. Jadi intervalnya itu, normalnya kan ini tadi PR interval, antara 0,12 sampai 0,20. Itu berarti kan 3 sampai 5 kotak kecil ya. Nah, terus kalau PR intervalnya itu tuh enggak, lebih dari 5 kotak kecil, misalnya 6, 7. Nah, itu. Berarti yang ada di pikiranmu bagaimana? Sehubungan dengan bahwa gelombang P itu adalah gambaran dari kontraksi atrium. Kemudian nyambung lagi diikuti kontraksi ventricle. Nah, kok ini PR intervalnya bukan 5 kotak kecil, tapi misalnya 10 kotak kecil. Berarti ada apa gerangan kira-kira? Ada blok, dokter. Ada Blok di blok atrium. bisa. Jadi gampangannya berarti ada gangguan apa? Hambatan. Hambatan. Iya, hambatan atau gangguan di sistem konduksinya. Yang dikenal biasanya dengan blok itu ya. Nanti kita kenal dengan macam-macam blok. Ya. Makanya tadi perlu identifikasi, oh PR intervalnya ini kurang dari 5 kotak kecil berarti normal. Nah, terus ngitungnya bagaimana PR interval? Ya, diawali dari awal gelombang P dan permulaan. Ingat ya, permulaan gelombang QRS. Itu namanya PR interval, bukan puncak QRS atau R-nya atau S-nya bukan, tapi awal mula kompleks QRS. Ingat-ingat itu ya, bawa mati ini.
Jadi PR interval itu awal gelombang P sampai awal gelombang QRS. Itu namanya PR interval. Kepentingannya untuk apa ya? Tadi itu. Ini ada blok apa enggak? Nah, ini harus dikuasai. Karena kalau tidak menguasai ini, kamu nanti tidak bisa membedakan ini bloknya grade berapa, 1, 2, atau 3. Begitu ya. Jadi ini dulu dipahami. Ya. Sampai sini paham ya? Interval PR ya. Insya Allah, dokter. Oke, bagus. Siap. Ini kita lanjutkan ya. Ini interval PR. Coba dihitung. Awal gelombang P. Ya. Awal gelombang P. Ini kita hitung sampai awal gelombang QRS. Ada berapa kotak kecil? Enggak jelas ini ya. 4 kotak kecil, dokter. 4 ya. Pas ya. Ya. Jadi PR intervalnya ada 4 kotak kecil. Berarti normal. Oke, kita lanjut. Gampang ya? Gampang sebenarnya. Insya Allah. Langkah 6. Insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Langkah 6. Menghitung durasi kompleks QRS. Oh, apa itu? Menghitung durasi kompleks QRS. Jadi hitung jumlah kotak di antara permulaan dan akhir kompleks QRS. Jadi kemudian kalikan jumlah tersebut dengan 0,04. Maksudnya ini waktu QRS itu berapa detik sih? Atau gampangannya pakai kotak aja. Jadi normalnya itu kurang dari 0,12 detik. Berarti berapa kotak kecil ini? 3. 3 kotak kecil ya. Karena satu kotak kecil itu kan 0,04 detik. Berarti kalau kurang dari 0,12 detik, berarti kurang dari 3 kotak kecil. Loh, terus kenapa kita harus menentukan durasi kompleks QRS? Ya, nanti kita harus paham bahwa ternyata QRS kompleks itu normalnya itu kurang dari 3 kotak kecil. Berarti ada yang nggak normal, ya kan? Berarti ada 2 istilah nanti. Ada QRS sempit, ada QRS lebar. Ya. Gitu ya. Jadi ada yang sempit, ada yang lebar. Yang normal kira-kira yang normal kira-kira yang sempit apa yang lebar? Yang tidak sempit dan tidak lebar. Yang normal ya yang sempit. Karena ada 2, cuma ada 2 istilah ya. Yang kurang dari 0,12 itu kurang dari 3 kotak kecil itu yang normal. Kalau lebih dari itu berarti lebar ya. Kemudian apa lagi yang perlu diperhatikan di QRS kompleks selain lebarnya tadi ya? Selain lebarnya tadi juga perhatikan bentuknya. Jadi QRS itu bentuknya sama atau tidak di tiap-tiap kompleks QRS ya. Maksudnya apakah kompleks QRS itu muncul setiap gelombang P? Ini kan normal. P diikuti QRS ya. Kemudian yang gelombang Q normal, QRS normal kompleks itu kurang dari 0,04 detik. Oh ini QRS sekarang yang Q saja ya. Jadi Q normal itu lebarnya kurang dari 0,04 detik dengan kedalaman sepertiga gelombang R. Saya kemarin kan pernah bilang ada yang namanya Q patologis. Ya. Ingat nggak Q patologis? Ya. Iya, Bagas. Iya, dokter. Ingat, dokter. Bagas ingat apa enggak? Bagas. Insya Allah, dokter. Oh, bagus. Apa artinya? Kalau Q-nya itu lebih dari sepertiga R. Apa artinya? Ingat nggak kemarin? Normalnya kan sepertiga gelombang R. Kalau Q-nya itu lebih dari sepertiga gelombang R tingginya, artinya apa? Patologis. Myocard infarct. Ya, OMI ya. OMI. Oke, kita lanjut. Old tua ya. Maksudnya old itu kemarin pernah dia itu mengalami myocard infarct. Gitu. Riwayat, oke. Ya, ini contoh praktek durasi kompleks QRS ini. Ini cuma satu kotak kecil ya.
Ya, formula QRS-nya kan satu kotak kecil. Bisa dilihat ya. Berarti normal. Kan maksimal tadi ada berapa? 3 kotak kecil. Ya. 3. Iya. Terus langkah yang ketujuh ini terakhir. Ya. Langkah ketujuh ini mengevaluasi komponen yang lain. Nah, komponen yang lain ini yang perlu latihan cukup lama ya. Artinya perlu jam terbang. Karena ini nanti yang menentukan dia itu sakit apa enggak. Menunjukkan tanda-tanda abnormalitas apa enggak. Ya. Jadi kalau ini ada rangkumannya sih, ada lokasi, asal irama, nodus sinus, atrium, nodus AV, ventricle, terus kecepatannya denyut jantung tadi sudah ya, ada normal, ada bradikardi, takikardi ya. Jadi nanti takikardi kapan? Ketika lebih dari 100 kali per menit. Bradikardi ketika kurang dari 60. Normal ketika 60 sampai 100. Ini dihafalkan ya. Kemudian iramanya bagaimana? Tadi sudah teratur atau tidak teratur. Ya. Tidak teratur itu berarti kemungkinannya lain lagi. Lah ini. Komponen lain ini yang kita lihat nanti. Kalau misalnya tidak teratur iramanya. Berarti biasa saja iramanya flutter, bisa fibrilasi, bisa ada AV block, bisa denyut lepas, dan aritmia yang lain. Ini nanti sudah advance. Ini kita nice to know aja ini. Kemudian contoh. Tadi kan 7. Memeriksa kelainan lainnya. Contoh ini. Di sini apa yang kita dapatkan? Ini nggak kelihatan ya. Ini setelah QRS itu kan diikuti gelombang T. Nah, ini namanya ada ST. Segmen ST namanya. Segmen ST. Segmen ST nanti yang kita periksa untuk menentukan dia itu normal atau ada elevasi atau ada depresi. Ya. Kalau ST elevasi itu khas pada myocard infarct. ST elevasi ya. Nanti kita lihat di contoh. Baik, sampai sini paham? Sampai sini paham dulu ya. Kita nanti ini sekarang langsung kita lihat kasus. Kamu mau kasus yang apa? Kasus yang gampang apa kasus yang sulit? Gampang. Gampang dulu aja ya. Kasus yang gampang dulu. Nanti kita pelan-pelan naik ke kasus sulit. Kasus yang gampang misalnya saya kasih contoh yang hipertrofi ventricle misalnya. Sebentar. Mana ya? Hipertrofi. Pacemaker. Bentar ya, bentar. Nah, ini banyak ini. Nah, ini sudah ketemu ya.
Just ya. Kamu lihat ini? Coba lihat. Ya, ini. Coba siapa yang mau baca ini? Tuan P 56 tahun sesak bila jalan lebih dari 50 meter. Tidur dengan 2 bantal. Sering terbangun malam hari karena batuk. Pernah dikatakan sakit jantung 9 bulan lalu, namun tidak pernah berobat lagi. Oke, silahkan dibaca. Ada yang mau jadi volunteer? Siapa? Okta. Silakan. Silakan Okta. Jadi mulai dari 1 dulu. 1 itu berarti tadi apa? Sesuai tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1 yang pertama sinus. Kita lihat apakah setiap gelombang P diikuti QRS. Kita yang mudah lihatnya itu di lead 2. Terus hasilnya gimana di lead 2? Lead 2 pendek dulu aja. Apa gimana iramanya? S. Dilihat R antara R dengan R. Namanya sinus. Sinusitis. Irama sinus. Sinus ritmis. Irama sinus ya. 1. Iya, Dokter. Terus nomor 2? Nomor 2 heart rate. Kita cari R ke R. RKR-nya ini Reguler, Dokter. Ya, RKR-nya reguler. Ya, reguler berarti kan sinus tadi sudah irama sinus, sinus ritem. Terus yang kedua menentukan heart rate. Heart rate-nya berapa ini? rate-nya Berapa kotak kecil itu antara R dengan R? Sekitar kalau nggak 14, 15 kotak kecil. Bismillah 15. 15. 15 berarti heart rate-nya 100. 100 kali per menit. Oke. Terus nomor 3. Aksis. Aksisnya berapa? Lihat lead 1 dan AVF. Aksisnya lihat di lead 1 sama AVF. Lead 1 itu untuk sumbu X-nya. Berapa hasilnya? Berapa kotak itu? 8. Kalau nggak 8, 7. 7. Ya. 8 itu. 8. 8. Ya, terus AVF-nya? 8 ditambah 0, 8. Ini? Kemudian yang ininya 5, AVF-nya 5. Oh iya. Apanya? Berarti Sebentar. sumbu Y-nya 5. Berarti ditarik garis Normal. 8 Ajatnya. dengan 5. Normal. Berarti berapa? Ininya tadi berapa? Satunya 7. Normal. AVF 8. 8, 8 satunya ya? 5. Normal. 5. Nah, sekitar 60 derajat. Positif semua ya? Ya. Berarti normal. Loh, sebentar. Kamu ngitung AVF-nya tadi berapa S-nya ini? Ada S-nya apa enggak ini? Oh iya. AVF coba dicermati. Yang ke bawah ini Q. Ya, yang ke bawah ini Q. Yang ke atas ini R. S-nya berapa? 0. 0 ya. Berarti AVF nilainya 0. Terus yang lead 1 ini berapa? Tadi 8. 8. Berarti yang 1 8, yang 1 0. Ya, berarti berapa? Berapa sudutnya? Ya. 0. Sudutnya berapa? Sudutnya 0 derajat. berapa derajat? 0. Harus 0 yakin. derajat. Harus yakin. 0 derajat. 0. Ya, ada pendapat lain enggak?
Ada yang berpendapat lain? Jadi bukan 60 ya, bukan 60 derajat. Ya ini harus cermat melihat di gelombang AVF ini mana yang Q, mana yang R, mana yang S. Yang ke bawah dalam kompleks QRS itu selalu diawali dengan Q dulu yang refleksi ke bawah, kemudian R, kemudian baru S kalau ada. Ya itu yang perlu dilihat ya. Oke, lanjut. Itu nomor 3. Berarti sumbunya 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, 0 derajat, 0 derajat ya. Itu berarti normal apa enggak? Normal. Normal. Oke, terus lanjut nomor 4 apa? Gantian sebentar. Nomor 4 Indra. P. Arya Indra. Silakan. Nomor 4 apa? Nomor 4 tadi apa? Setelah aksis ada Evaluasi gelombang P. evaluasi gelombang P. Silakan gimana? Dilihat jarak gelombang P di lid 2 P ke P-nya, dokter. Normalnya ada 4 kotak. Namanya apa? P ke PR interval. Iya. PR intervalnya ini berapa kotak kecil? Nggak kelihatan. Sudah besar. 2, 3. 2 ya? 2 kayaknya itu kan. Misalnya ini P kotak kecil 1, 2, 3 awal QRS loh. Ini kan? Iya. Ini kan? 1, 2, 3, 4. Ya 4 lah. 4 itu normal apa enggak? PR interval maksimal berapa tadi? 4. 5. Kurang dari 3 sampai 5. 3 sampai 5. Oh iya, 3 sampai 5. Berarti masih normal. Normal. Terus P diikuti gelombang QRS. Selalu diikuti gelombang QRS ya. Terus oke lanjut. Nomor 5 apa? Nomor 5 apa? Kompleks QRS. Ya. Yang kelima. Interval PR interval kalau yang kelima. Keempat tadi itu mengevaluasi gelombang P. Gelombang kalau yang kelima mengevaluasi interval QRS. Menghitung PR interval. PR dokter. PR interval ya. Jadi tadi yang kita lakukan sekaligus evaluasi gelombang P dan PR interval sudah ya normal ya. Iya. P-nya ada semua. Iya. Jadi kalau gelombang P itu evaluasinya oh ini P-nya gelombangnya ada semua, ada gelombang P ya. Terus PR intervalnya normal. Terus lanjut 6 apa? Kompleks QRS. Menghitung durasi kompleks QRS. Durasi kompleks QRS. Ngitungnya di lid 2 panjang aja. Ini berapa kotak kecil kira-kira? Nah, ini ya. 1, 2. Cuma 2 kotak kecil ya. Dan maksimal 1 sampai 3 atau kurang dari 3. 3 kotak kecil ya. Kurang dari 0,12 detik. Berarti ini masih QRS normal, sempit. Terus lanjut. Apa lagi? Apa lagi? ST. ST. Kenapa ST? Lihat dok, elevasi atau depresi. Jangan itu dulu. Patologi. Jangan itu. Patologi. Patologinya mana? Di
Ini di Coba tiga. Tiga, ya betul. Ini coba dilihat di 3. Ini Q nih. Ya. Iya. Kemudian di AVF. AVF. Ya. IF. Hipertrofis. Berarti ini tanda kalau ada UMI, outmyocardial infarct. UMI. Terus mana lagi? Terus coba lihat di ini. Sandapan prekordial V1 sampai V6. Ini gimana ini gambarannya? Kamu lihat gambarannya. Ini lihat ya. Keren nggak ini? V1, V2, ini V1 ini, V2, V3, V4, V5, V6. Oh, apa ini yang terjadi? Tadi saya kan nyarikan apa tadi? Hipertrofi. Hipertrofi. Apa itu? Gimana taunya? Oh, ini hipertrofi. Ngitungnya gimana? Kemarin kan sudah saya kasih tahu kemarin. Rumusnya gimana? Yang dilihat di V1 apa? Kemudian dilihat di V6 apa? Gimana? Lihat S di V1, dokter. S di V1 berapa kotak kecil itu? Kita hitung S di V1. Jadi di V1 ingat yang paling panjang itu S ya, bukan R. R-nya kecil. Berapa kotak? Kotak kecil ya? Ngitungnya 15 kotak kecil. 1, 2, 3, 15 ya? Ya. 15. Misalnya kalau ini lebih dari 25 sudah cukup. Oh, ini hipertrofi ventrikel kiri ini. Tapi karena ini cuma 15 harus dijumlahkan dengan yang di V6. R-nya berapa di sini? R-nya 12 sampai 13 kotak kecil. 12 tambah 15 berapa? 12 sampai 27. 27. Enggak sampai lebih dari 30. Enggak sampai, dokter. Lebih dari 35 kalau hipertrofi. Iya, coba dilihat dihitung lagi yang P2 dan P5-nya. Juga enggak sampai ya. Tapi ingat, ini kan sudah panjang-panjang nih ceritanya. Nah, kalau sudah panjang-panjang gini, berarti pada pasien ini sudah ada indikasi. Coba dilihat riwayatnya ini. Sesak bila jalan, terbangun, ya. Sakit jantung 9 bulan yang lalu. Ya ini hipertrofinya mungkin sudah terjadi dalam fase-fase awal ya. Fase-fase awal. Kenapa? Karena ini sudah terlalu panjang ini. Sudah tidak normal lagi ya. Walaupun belum hipertrofi tapi sudah mengarah ke sana. Ya. Kenapa kok panjang? Ini ada ceritanya ini. Sekarang saya mau tanya, kenapa QRS-nya orang hipertrofi itu QRS kompleksnya panjang pada V4, V5, V6? Atau S-nya panjang, V1, V2, atau V3? Kenapa kira-kira? Mengarah ke arah sandapannya itu, dokter. Mengarah ke sandapannya. Kenapa sandapannya kira-kira? Kalau kalau mendekati sandapannya kan dia akan semakin lebih kuat gitu. Iya. Sebenarnya hubungannya dengan apa? Semakin tebal otot jantung itu maka apa? Semakin besar konduksinya juga akan semakin lebar. Konduksinya besar. Makin mendekati. Itu bisa kita lihat. Coba ini saya tampilkan ini ya. Lihat. Nah ini. Saya mau nampilkan ini. Coba dilihat. Coba dilihat ini. Udah kelihatan belum? Nah. Tahu apa artinya ini? Otot jantung yang lebih lebar pada saat listrik ini kan ada perekaman sandapan. Kalau melewati dinding yang lebih tebal, maka hasil defleksinya, kalau misalnya pada gelombang V1, defleksinya ini panjang kayak gini. Kalau di V5, bisa di-mute nggak itu suaranya? Suaranya bisa di-mute. Sukol.
Jadi tolong di-mute dulu suaranya, nanti kalau mau ngomong baru dinyalakan ya. Baik, jadi ini lihat. Pada saat kondisi otot jantung itu menebal, maka ketika ini kan arah perekaman listrik pada saat mengarah ke sandapan. Sandapannya kan di sini ceritanya, mengarah ke sandapan. Listriknya kan ada di sini S anode tadi ya. S anode terus ke Purkinya menyebar ke sini. Nah, kalau semakin tebal maka terekamnya juga semakin besar. Oke. Kalau otot jantungnya kecil, terekamnya juga kecil. Nah, itu kenapa penampakannya EKG itu tinggi-tinggi karena ini ototnya ini lebar, ototnya tebal gitu. Nah, itu ceritanya ini harus tahu ya. Nanti kamu kalau cerita ke pasien, kenapa ini kok tinggi-tinggi, kamu gambarkan di kertas. Pasiennya pasti senang nanti. Wah, dokternya pinter. Lulusan mana? FK Unisma. Itu ya. Cocok nanti. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi? Ya. Kemudian hipertrofi ventricle ini mengarah ke situ, tapi belum ya, belum. Terus selanjutnya lagi apa tadi? Apa? Mengevaluasi komponen yang lain. Tadi ada OMI, oke. Apa lagi? Ada ST elevasi apa enggak ini? ST depresi ada apa enggak? Ya, ini gambaran VES, ventricle extrasystole ya. Kamu catat baik-baik ya. Ini begini, ini ada namanya ventricle extrasystole atau VES. Harusnya P, QRS, tapi ini diikuti begini. Ini tidak normal ya, gangguan irama ya. Sering kali terjadi pada orang tua ya, udah sepuh. Nah, ini coba. Jadi jawabanmu betul ya. Ada old myocardial infarct. Kenapa di inferior? Karena tempatnya di 3 dan AVF. Kemudian ada iskemi anterolateral. Kenapa iskemi? Nah, tadi kamu belum menemukan ya. Iskemi berarti ada T inverted. Ya, iskemi itu ada T inverted. Gelombang T inverted di mana? Di anterolateral. Anterior berarti dilihat di V1, V2, V3. Coba dilihat T-nya inverted. Ya, T ini inverted. Lateral berapa di mana? Lateral itu di AVL ya. 1 AVL. Grade 1 AVL ini lateral ya. Inverted. Normalnya kan meninggi. Kalau ini inverted berarti iskemi. Tapi tidak semuanya, tidak semua sandapan. Artinya tidak khas begitu ya. Ada V4 juga. Ini V4, V5 ini iskemi. Menunjukkan iskemi. T inverted. Ingat-ingat ya, T inverted. Kemudian tadi saya bilang VES. VES itu ventricle extrasystole. Baik, kita lanjutkan satu lagi ya. Satu lagi. Siapa yang mau jadi volunteer? Ini agak susah ini ya. Yang mau jadi volunteer nanti saya tunjuk ya. Saya pilih dulu gambar yang agak gampang. Oh, sekarang saya ajari blok dulu aja. Blok. Ya, blok. Ada yang tahu blok ya? Blok ada berapa? 4. 4. Bukannya cuma 3? 2. 2. Satu AV blok 2. 3. 3. AV blok 3. Oh, maaf. Atau ada yang nomor 4 saya belum tahu ya, bisa jadi. Yang keempat itu bagaimana? Torsa depo. Oh, itu benar. Torsa depo bukan blok. Kalau yang saya tahu ini ada 4. Coba kita lihat. Nanti kamu bisa menambahkan ya kalau kurang ya. Saya kan males update. Mungkin ada yang terbaru ya. Ini ada yang ini. Kita belajar blok dulu. Jadi pertama adalah update blok derajat 1. Tadi yang saya bilang. Jadi PR interval itu normalnya adalah 0,20 T. Atau berapa kotak kecil ini? 5 ya.
kurang dari 5 kotak kecil. Kalau lebih dari 5 kotak kecil, maka ada tadi gangguan konduksi atau gangguan hantaran atau blok. Blok itu di-grade atau digradasi. Grade-nya kalau masih tahap ini namanya derajat 1. Ya. Semua bit akan diteruskan ke ventricle. Ya, seperti ini gambarannya. Coba kamu lihat. Ini gelombang P, bayangkan ini gelombang P, terus baru diikuti gelombang QRS setelah berapa detik ini. Ya. Setelah berapa kotak kecil? 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Ini teratur. Ya, ciri khas gelombang AV blok derajat 1 itu, ciri khasnya P sama QRS itu lebar atau ada jeda, dan jedanya itu sama di tiap-tiap gelombang PQRS. Ya, kalau jedanya sama itu derajat 1, first degree AV block. Jadi AV block derajat 1 gitu ya. Ini gampang ya. Terus kalau AV block derajat 2 itu dibagi 2 macam. Ada yang mobit 1 dan mobit 2 gitu. Kalau mobit 1 itu yang mana? Ya, pemanjangan PR interval progresif diikuti QRS drop. Artinya apa? Nanti akhirnya kalau derajat 2 itu QRS-nya itu hilang. Ya, itu yang harus harus dipegang dulu. Jadi derajat 2 itu yang utama yang dilihat adalah QRS-nya hilang. Atau di sini nah istilahnya QRS dropped itu hilang ya. Nah, bedanya apa 1 dan 2? 1 dan 2 sama-sama hilangnya. Sama-sama hilangnya. Tapi tidak diikuti QRS sama-sama, nanti tidak ada QRS-nya. Jadi kalau bahasanya saya dulu, guru saya selalu ngomong, ini misalnya ada 2 orang itu, suami istri, kalau QRS dropped itu berarti terjadi discontinue hubungan. Nah, yang mobit 1 ini discontinue hubungan suami istrinya itu ada prosesnya, ada proses rame-ramenya begitu. Ada proses pertengkaran sehingga discontinue. Sehingga hubungannya tidak ada. Begitu ya. Atau bercerai suami istri ini. Itu mobit 1. Jadi ada bertengkar dulu kemudian langsung bercerai. Tapi mobit 2 itu tidak ada pertengkaran tapi langsung bercerai. Itu yang mobit 2. Ya. Jadi nanti tolong diingat-ingat itu. AV blok derajat 2 itu sama-sama cerainya, tapi yang mobit 1 itu cerai dengan diawali oleh pertengkaran dulu. Pertengkaran itu maksudnya PR intervalnya itu ada pemanjangan yang progresif. Kalau PR intervalnya nggak memanjang, tadi kan seperti gelombang atau yang derajat 1. Derajat 1 kan PR intervalnya memanjang tapi sama terus. Nah, kalau derajat 2 itu 2.1 ya, mobit 1 itu memanjang tapi tambah lama tambah panjang. Setelah itu hilang. Nah, QRS drop hilang. Nah, kalau mobit 2, PR intervalnya itu nggak panjang, nggak tambah lama, nggak tambah panjang, tapi langsung QRS-nya hilang. Ya. Jadi kalau saya mengingatnya dengan gampangnya seperti tadi itu. Jadi mobit 1 itu QRS drop atau suami istri cerai dengan diawali oleh proses pertengkaran. Kalau mobit 2 tanpa pertengkaran langsung bercerai atau QRS-nya drop. Nah, begitu ya. Itu dulu diajarkan oleh dosen saya, sampai sekarang masih ingat ya. Kemudian lanjut ke sebelum lanjut ke 3, ini ada contohnya. Contohnya. Nah, ini yang 2.1. 2.1 itu berarti mobit 1 ya. Coba perhatikan ini. PR intervalnya pertama normal. Yang kedua panjang, memanjang. Ini kan memanjang ya. Memanjang. Yang ketiga memanjang lagi. Nah, yang keempat P-nya tidak diikuti oleh QRS. Nah, ini mobit 1 ini.
Nah, ini ibaratnya ada pertengkaran dulu. Cekcok ya. Ada pihak ketiga gitu ya. Ada apa istilahnya itu? Apa sih yang di drama itu? Apa? Yang Cinta bertiga. Ya, cinta bertiga. Gimana itu? Atau apa istilahnya? Pelakor, tahu pelakor lah. Nah, ini. Nah, ini apa akhirnya drop, QRS-nya drop. Ya. Ini contoh yang Mobit tipe 1. Kemudian ada lagi yang tipe 2. Ya. 2.2. Nah, 2.2 ini awalnya rukun terus ini. Rukun terus ya. P diikuti QRS terus. P diikuti QRS terus. Tapi tiba-tiba P sendirian. QRS-nya drop. Tiba-tiba langsung terjadi perceraian. Padahal di sini tidak ada apa-apa ini. PQRS-nya tidak memanjang seperti yang 2.1 tadi. Nah, 2.2 ini langsung QRS drop. Ya. Nah, bahaya. Sama-sama bahaya ini. Kan, alhamdulillah ya, semoga tidak terjadi pada kita nanti ya. Ini nggak enak begini. Ini yang diingat nggak enak-enaknya. Tapi kalau dibuat perumpamaan itu kita selalu apa namanya ingat sepanjang masa nanti. Ingat-ingat ya. 2.2 itu langsung tidak diikuti oleh QRS drop. Ya. Langsung bercerai tanpa pertengkaran. Ya. PR-nya awalnya ini normal. PR intervalnya normal. Ya. Tapi langsung QRS-nya drop. Ya. Ini ada lagi. PR rukun lagi, habis rukun, terus hilang lagi, cerai lagi. Gitu ya. Rukun-rukun, cerai lagi. Begitu. Ya, ini adalah 2.2 atau Mobit 2. Nah, yang terakhir, yang 3 ini yang saya ketahui, ini tidak ada bit yang diteruskan ke ventricle. Artinya apa? Tidak ada hubungan antara gelombang P dengan QRS, atau tidak ada hubungan antara atrium dengan ventricle. Jadi kontraksinya itu terpisah. Jadi atrium kontraksi sakarepe dhewe, terus ventricle juga kontraksi sakarepe dhewe. Kalau normalnya kan setelah atrium kontraksi dilanjutkan dengan ventricle. Tapi yang ini atrium kontraksi sendiri-sendiri. Jadi terjadi disharmoni atau ini hilangnya hubungan ya. Jadi tidak ada hubungan lagi antara atrium dengan ventricle. Nah, AV block derajat 3 ini dikenal juga dengan total AV block ya. Karena sudah tidak ada hubungan lagi, total AV block atau complete heart block ya. Gitu. Jadi atrium dan ventricle terpacu oleh pacemaker sendiri-sendiri karena atrium pacemakernya SA node. Kalau ventricle ya AV node gitu. Jadi ini tidak ada koneksi, diskoneksi antara SA node dan AV node. Itu namanya total AV block atau AV block derajat 3. Oke, ini adalah tentang AV block. Atau mungkin yang derajat 4 gimana ya? Saya kok belum pernah dengar. Gimana? Ada enggak yang derajat 4? Haris. Gimana? Enggak dengar Haris. Kamu mute ya. Dihidupkan dulu. Gak ada, bro. Tidak ada, dokter. Oh, iya. Sudah. Dimatikan aja. Baik, jadi ini yang saya ketahui blok AV blok ada 3 tadi. Baik, saya kira itu. Ini sebentar, ada satu lagi. Ini yang gampang-gampang aja ya. Baca lagi sekali lagi. Ya ini bagus juga ini. Katakanlah. Mulai, siapa ini gandang? Suaranya enak ya? Mudre. Mute. Devin, dok.
Nanti rekaman sama saya ya. Anda dok. Maaf dokter. Coba mana ini yang gampang. Nah, ini nih. Ini terakhir. Silakan dibaca. Nyonya T, 31 tahun, tidak ada keluhan, datang untuk check up pertama kali. Apa hasilnya kira-kira? Ya. Apa kira-kira? Gimana? Andrew? Ayo Andrew. Mana Andrew? Where are you? Bentar dokter. Apa kira-kira? Coba aja dari awal dulu. Nomor 1 apa? Iramanya. Sinus. Iramanya apa ini? Reguler. Reguler dong. Ya, irama sinus rhythm ya. Oh iya sih. Lihat lead 2-nya ini, jar R dengan R ya. Iya. Terus irama sinus. Terus gimana? Nomor 2? Heart rate-nya berapa? 75. Iya nggak sih, Rek? Berapa kotak kecil antara R dengan R? Saya berbesar ya. 4 ya, Dok? 20. 20, Dok. 4 kan, Dok? Soalnya agak buram sih, Dok. Agak buram. 75. Saya ngitungnya 75. Ini ya. Ini kan lead 2. 4. Lead 2 iya. ya. R-nya ini sama ini misalnya. Ini berapa? 4, 5, 10, 15, 20. 14 ah? Ya 14, 19, 20. Ya 19 ya. Atau 20 juga boleh. Boleh. 20. Dibulatin aja. Berarti ya rate-nya berapa? 75. 75. Terus nomor 3? Normal ya. Terus nomor 3? Aksis nggak sih, Dok? Ya, aksisnya apa? Belum tahu, belum ngitung, Dok. Rate 1 berapa ini? Faris, mungkin bisa bantu Faris? Faris, aku butuh bantuanmu. Dihitung itu lead 1-nya. X. Delete 1. Lead 1 berapa? QRS kompleks berapa ini? 5, 15 lah ya. Ya, 15 ya. Ya, 15. Terus AVF. AVF ini berapa ya? AVF berapa ini? 10. Enggak dong. 10. 12 ya, yang atas ini 12 nggak sih, Dok? Bukan yang atas 9. 14. Yang atas 9, yang R-nya. S-nya berapa ini? Ya, dibuat berapa? 2. 3. 3. Ya. 3. 9 ditambah min 3. Tambah 3. 9 dikurangi 3 berapa? 6. 6. Berarti AVF-nya 6. AVF ini kan sumbu Y. Sumbu X-nya tadi berapa? 15. 15 sama 6. Kira-kira berapa derajat? 15 sama 6 sama-sama positif. Berapa derajat itu? Separuhnya ya 15. 6 itu separuhnya 15. Ini. 30. Separuhnya dari 45 berapa?
22. Ya. 23 lah, Dok. 22-an ya. Dua. Ya, berarti aksesnya normal apa enggak ini? Normal. Nah, karena di yang bagian sini. Iya, oke. Lanjut. Nomor 4. Evaluasi gelombang P. Gelombang P-nya bagaimana ini? P-nya ada apa enggak gitu yang pertama? P-nya apa enggak di setiap sandapan? Ada. Coba dilihat. Ada, dokter. Ada semua ya. Jadi gelombang P-nya Iya. oke. Sekarang PR interval nomor 6. PR intervalnya gimana? Coba lihat sini aja di PR interval ini. P ini enggak jelas ya. Iya, agak buram, Dok. Agak buram. PR intervalnya ini normal ya. Kurang Iya. dari Normal, dokter. Kurang dari 3. 5 ya, ingat 5. 5. Kurang dari 5 kotak kecil. 4 sampai 5. Awal P sampai awal Q ini kurang dari 5 normal. Terus QRS kompleks. Lebarnya berapa ini? QRS kompleks. Ini cuma satu ya, satu kotak kecil. Berarti QRS-nya berapa? Sempit apa lebar ini? Sempit. Kalau normalnya kan 3, kurang dari 3 kotak kecil. Berarti QRS-nya kan sempit normal. Terus setelah itu evaluasi gelombang yang lain. Evaluasi yang lain apa enggak normal apa enggak ini? Normal. P-nya Ada itu, dokter. Iskemi inferior. mana? P berapa? Di lead 3 sama AVF. 3. Oh, ini. T inverted. Oh, enggak signifikan. Oh iya. P inverted. 3 AVF ya. Di sini juga. Ini enggak kelihatan ini. Enggak kelihatan, enggak signifikan ya. Boleh. Jadi kamu memang ya ini ada T inverted tapi sedikit ini enggak signifikan, enggak jelas gambarannya. Nah, kalau T invertednya di inferior harusnya ditemukan di sandapan 2, 3 dan AVF. AVF. Ya, ingat-ingat ya. Jadi 2, 3 AVF itu kalau di inverted semua berarti inferiornya betul-betul ada iskemi. Ya. Tapi kalau ini T-nya normal, ini juga AVF-nya nggak jelas. Berarti ini lihat pasiennya gimana, ada keluhan apa enggak, gitu ya. Saya menggarisbawahi lagi bahwa pemeriksaan penunjang itu hanya sifatnya penunjang, namanya penunjang bukan pokok. Pokoknya adalah kembali ke mana? Keluhan pasien, tanda gejala pasien. Jadi EKG cuma alat bantu untuk penunjang diagnosis. Jadi bukan yang utama. Yang utama itu keluhan pasien. Kondisi pasien seperti apa, itu yang utama. Pada pasien ini, ya ini ada betul gambaran sedikit T inverted, tapi ini saya kira tidak signifikan ya. Tidak signifikan. Lain-lainnya gimana? V1, V6? Ini agak panjang tapi masih dalam batas normal ya. Tidak ada yang lebih dari 25. Masih normal, dokter. Oke ya. Baik, jadi pasien ini sebenarnya gambaran pasien EKG normal. Up, ya. Jadi tidak ada kelainan. Normal EKG ya. Baik, saya kira itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Insya Allah. Baik, Insya Allah. jelas. Saya cukupkan sekian. Nanti ini ada video saya share. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.